Selamat datang kembali di channel Nonton 10 Menit, di mana channel ini berisi cerita film, countdown, dan juga segala sesuatu tentang film dengan kurang lebih 10 menit saja. Monster Hunter adalah sebuah film yang berasal dari video games yang pertama kali keluar di konsol PlayStation 2 dengan judul yang sama yang dikeluarkan oleh Capcom, dan sudah ada setidaknya 13 judul video games lintas platform. Film Monster Hunter ini disutradarai oleh W.S. Anderson yang kita kenal dengan karyanya dengan film adaptasinya yang lain yang berasal dari Capcom juga, yaitu Resident Evil series. W.S. Anderson sendiri telah melobi Capcom sejak 2012 lalu untuk bisa mendapatkan hak untuk membuat filmnya ini. Film ini sini mendapatkan beragam review dari para penggemar dan juga kritikus filmnya. Ini dibuktikan dengan rating IMDb-nya yang hanya 5,3 dari 10, 4,6 dari Rotten Tomatoes, dan 4,5 dari Metacritic. Kebanyakan memuji dari segi special effect dan fightingnya, tapi banyak juga yang mengkritik dari segi ceritanya karena game Monster Hunter sendiri ini tidak mempunyai cerita yang spesifik. Film Monster Hunter sendiri ini dibuka di sebuah dunia lain yang disebut New World, di mana manusia hidup di dunia yang dipenuhi oleh monster. Sebuah kapal sedang mengarungi padang pasir, dan di dalamnya ada sekelompok pemburu monster yang dikomandai oleh sang kapten yang diperankan oleh Ron Perlman. Juga para kru kapalnya yang terdiri dari Hunter yang diperankan oleh Tony Jaa, Handler yang diperankan oleh Hirona Yamazaki, Aiden yang diperankan oleh Gianni Schumann, dan Leia yang diperankan oleh Ananda Costa. Tiba-tiba kapal diserang oleh seekor monster raksasa yang dinamai Diablos. Diablos sendiri adalah seekor wyvern atau wyvern raksasa yang dalam gamenya merupakan salah satu monster tersulit untuk dilawan. Kemampuannya adalah untuk menyelam ke dalam dan berselancar dalam bumi dan akan menyerang lawannya tiba-tiba, serta bisa menyebabkan gempa yang besar. Diablos sendiri terbagi dalam beberapa kategori di dalam semesta video gamenya. Para kru kapal bahkan menghabis serangan mendadak dari Diablos. Sang kapten berusaha untuk mengendalikan kapal dan kru lainnya berusaha bertahan dari serangan Diablos. Sang Hunter sendiri terkena sebuah tong dan akhirnya pingsan dan terpisah dari teman-temannya. Setting berpindah ke dunia kita atau dunia manusia. Sekelompok tentara gabungan dari PBB sedang mencari tentara lainnya yang hilang dan meminta bantuan. Tentara gabungan tersebut dipimpin oleh Kapten Artemis yang diperankan oleh Milla Jovovich, seorang kapten dari Amerika Serikat. Ketika mendapatkan petunjuk lokasi akuratnya, Kapten Artemis dan kelima tentara lainnya pun bergerak. Dalam perjalanannya, mereka menemukan batu-batu penanda dengan lambang aneh terpancang secara berjajar. Ketika sampai tujuan, mereka kehilangan jejak dari tim Bravo. Tim yang hilang tersebut beserta dengan kendaraan beratnya. Sebuah badai mendadak muncul, mereka pun berusaha kabur, tapi karena terlalu cepat, mereka pun terkena badai tersebut. Petir badai tersebut mengaktifkan batu penanda, mereka pun terjatuh ke dalam jurang. Ketika tersadar, mereka telah memasuki portal dari New World dan badainya telah hilang. Kapten Artemis menyadari bahwa keadaan lingkungannya berbeda dengan peta yang dimiliki. Mobil yang mereka naiki masih baik, tapi peralatan elektroniknya yang mereka miliki rusak. X yang ditugaskan Artemis untuk mengintai, menemukan tim yang mereka cari sebelumnya beserta kendaraannya yang telah mati terbakar, dan api yang membakar mereka lebih panas dari bom. Ketika mereka kembali bergerak, mereka juga menemukan rangka binatang yang bahkan lebih besar dari dinosaurus. Ketika sedang menyelidiki, Hunter yang sebelumnya terpisah dari kawanannya menembakkan kapur sebagai peringatan agar mereka menjauh dari sana. Tapi para tentara yang mengira mereka diserang melepaskan tembakan. Diablos yang menyelam dalam pasir mendekat, mereka berusaha kabur tapi kalah cepat dari Diablos, yang mengakibatkan mobil mereka terbalik. Diablos yang kali ini menampakkan bentuk aslinya mendekat, mereka pun berusaha untuk menembak dengan machine gun, tapi sia-sia saja karena kulit Diablos yang tebal dan itu menewaskan Axe. Berusaha kabur dengan mobil kembali, tapi tetap kalah cepat dari Diablos sehingga mereka kembali terbalik dan menewaskan Steeler, salah seorang tentara lainnya. Steeler yang sekarat menjatuhkan bom ke Diablos, tapi itu belumlah cukup sehingga Diablos tetap mengejar mereka. Tapi mereka berhasil kabur ke dalam sebuah gua. Tersisa 4 orang saja, mereka melanjutkan perjalanan. Tapi Artemis ditangkap dan disengat oleh kalajengking raksasa yang bernama Nerscylla. Nerscylla ada sekelompok monster yang diperkenalkan pertama kali di Monster Hunter 4. Mereka selalu berkelompok dan melumpuhkan lawannya dengan sangat racun dan membuatnya tidur serta menangkap mereka dengan jaringnya yang lengket. Lincoln berhasil menembak monster kalajengking tersebut dan menyelamatkan Artemis. Tapi karena tidak ada denyut nadi, mereka pun meninggalkan Artemis karena disangka telah tewas, dan mereka sendiri dikepung serta dikejar oleh Nerscylla lainnya. Hunter yang mengambil dari jauh berusaha membantu mereka dengan bom yang diletakkan di panahnya, karena kelemahan Nerscylla sendiri adalah api. Tapi dia sendiri dikejar sehingga terpaksa kembali persembunyiannya. Artemis yang ternyata hanya pingsan dan belum mati ditangkap oleh Nerscylla dengan jaringnya. Dia pun berhasil melepaskan diri dan berusaha keluar dari sana, tapi masih terluka karena tusukan dari Nerscylla. Di sana dia bertemu Link yang ternyata tertangkap juga oleh Nerscylla dan sudah terinfeksi dan jangkit parasit dari Nerscylla. Menggunakan oksigen dan flare, Artemis memukul mundur Nerscylla dan berusaha kabur. Dia menemukan jalan keluar tak jauh dari situ, dia pun selamat. Setelah mengobati lukanya, dia naik ke sebuah bukit dan menemukan bahwa padang pasir itu begitu luas dan tak menemukan jalan keluar dari sana, apalagi dengan kehadiran Diablos di sana. Kepanasan kehausan, Artemis melanjutkan perjalanan dan menemukan lokasi kuburan kapal. Ketika berusaha menemukan air untuk minum, Hunter datang dan menodong Artemis serta memintanya menjatuhkan pisaunya. Artemis yang seorang army berusaha melumpuhkan Hunter. Mereka pun terlibat perkelahian dan pertarungan berjalan seimbang. Tapi Hunter berhasil menendang dan membuat Artemis pingsan. Hunter pun menangkap Artemis. Ketika malam tiba, mereka tiba di tempat persembunyian Hunter. Hunter menyuruh Artemis jangan bersuara karena Nerscylla aktif dan keluar di malam hari. Ketika pagi tiba dan Hunter keluar, Artemis berhasil melepaskan diri dan membuat pingsan dan menangkap Hunter sehingga keadaan berbalik. Tapi
Tapi Hunter pun berhasil melepaskan diri juga sehingga mereka terlibat perkelahian kedua kalinya. Pertarungan keduanya yang cukup brutal sehingga mereka terjatuh dari tebing dan Hunter terjebak masuk ke dalam dunia Nerscylla. Artemis pun menyelamatkan Hunter yang akhirnya menghentikan pertarungan mereka. Bahasa yang dipergunakan Hunter ternyata bahasa asing sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi. Artemis mengatakan bahwa dia berasal dari arah Sky Tower atau monumen raksasa dan dia punya senjata untuk menghentikan Diablos. Hunter sendiri mengatakan bahwa mereka harus menggunakan racun Nerscylla untuk menghentikan dan membuat tidur Diablos. Ketika malam tiba, Artemis menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk Nerscylla, sedangkan Hunter menggunakan pedangnya untuk memotong sengatnya. Adapun pedang yang digunakan oleh Hunter dinamakan Great Sword, yang dalam semestanya adalah salah satu senjata yang menghasilkan damage terbesar, walaupun mengorbankan kecepatan karena ukurannya yang berat. Mereka berdua pun kembali ke tempat persembunyian untuk menyiapkan senjatanya, serta menyiapkan perangkap untuk membunuh Diablos. Hunter memberi senjata kepada Artemis, yaitu Slinger, sebuah senjata yang muncul di game Monster Hunter World yang berfungsi sebagai katapel, juga berfungsi sebagai grappling hook, baik untuk menarik sebuah benda atau menarik diri mereka sendiri. Senjata kedua yang diberikan kepada Artemis adalah Dual Sword, senjata dasar dari semesta Monster Hunter dan cocok untuk Artemis yang mengandalkan kecepatan. Hunter juga mengajari Artemis cara menggunakannya. Salah satunya adalah special attack yang di gamenya merupakan pose untuk Demon Mode. Mereka pun berhasil memancing Diablos keluar. Hunter pun berhasil juga memanah mata Diablos dengan mata panah yang telah dilumuri racun Nerscylla. Sedangkan Artemis menyerang dan menggunakan machine gun dan roket. Hunter yang menancapkan pedangnya ke kepala Diablos akhirnya pingsan, tapi akhirnya berhasil diselesaikan oleh Artemis dan membunuhnya. Artemis memotong sisik Diablos dan digunakan sebagai alas untuk menyeret Hunter yang terluka. Setelah semalaman, Hunter sadar dan mereka melanjutkan perjalanan. Mereka sampai di sebuah oasis dan melihat kawanan Apseros, monster herbivora. Walaupun dalam semesta gamenya, Apseros adalah monster yang cukup ganas yang tidak akan berhenti menyerang karakter game kita hingga tewas. Mereka berdua pun istirahat, dan ketika malam tiba ada suara raungan dan kobaran api. Hunter mengatakan itu disebabkan oleh Rathalos. Rathalos sendiri adalah sebuah wyvern raksasa dengan kemampuan terbang dan menyemburkan api. Rathalos yang menyerang membuat para Apseros beralih ketakutan dan mereka berdua terperangkap di tengah-tengahnya. Sang kapten kapal datang dan menyelamatkan mereka dengan menghalau Apseros. Kapten pun memukul Artemis hingga pingsan dan disekap di kapal. Ketika Artemis bangun, dia berusaha kabur dan bertemu kembali dengan Hunter. Dan kapten yang ternyata bisa berbahasa Inggris meminta maaf dan melepaskan Artemis serta mengatakan bahwa dia bukanlah yang pertama kali menyeberang ke New World. Kita juga diperkenalkan dengan salah satu kru kapal yang bernama Palico. Palico adalah seekor makhluk yang dalam semesta video gamesnya bertindak sebagai companion kita, baik itu sebagai koki maupun companion kita dalam memburu monster. Sang kapten menunjukkan dari bukunya tentang Sky Tower, sisa dari peradaban kuno, dan bangsa kuno menggunakannya untuk mengarungi dan mengkoneksikan kedua dunia. Dan itulah juga yang menghancurkan peradaban kuno tersebut. Karena itulah sang kapten ingin menutupnya agar tidak terjadi kehancuran seperti dulu lagi. Sang kapten juga mengungkapkan bahwa orang dari perubahan kuno menggunakan Rathalos untuk menjaga Sky Tower tersebut. Dia meminta Artemis agar membantunya dan dia akan membantu juga untuk pulang ke dunia Artemis. Mereka pun berangkat ke sisa perubahan kuno menuju Sky Tower. Mereka sampai ketika malam dan bersiap menghadapi Rathalos. Tak lama Rathalos muncul, mereka menghadapinya dengan menyerang dari berbagai arah. Artemis berhasil melukai Rathalos, tapi dia dikejar oleh Rathalos dan loncat menuju portal sehingga kembali ke dunia aslinya. Dia pun ditemukan oleh sekelompok tentara yang mencari tim mereka yang hilang. Ketika diselamatkan oleh helikopter, ternyata portal antara kedua dunia belumlah tertutup sehingga Rathalos berhasil masuk ke dunia manusia dan menghancurkan helikopter yang ditumpangi Artemis. Para tentara yang berusaha menghadapinya dengan peralatan tempur pun tidak berdaya dan dihancurkan Rathalos. Artemis yang tidak tewas dengan serangan Rathalos sebelumnya bersiap menghadapinya sendirian. Dia berhasil menghancurkan Rathalos dengan menembakkan peledak ke mulutnya karena sang kapten mengatakan kelemahan Rathalos adalah tepat sebelum dia menyerang. Tapi Rathalos belum mati dan ketika akan memakan Artemis, Hunter datang dan membunuh Rathalos dengan peledak dan panahnya. Sang kapten datang dan mengatakan bahwa selama portalnya terbuka, dunia Artemis tidaklah aman. Mereka pun bersiap menghadapi ancaman monster selanjutnya yaitu Gormagala, seekor wyvern bersisik gelap dan termasuk golongan Elder Dragon dalam semesta game Monster Hunter. Dalam menghadapi Gormagala, Artemis menggunakan Great Sword. Sang kapten menggunakan senjata yang disebut Switch Axe yang merupakan gabungan dari pedang dan axe. Sementara Hunter menggunakan senjata yang disebut dengan Insect Glaive. Film pun berakhir dan di after credit diceritakan Palico membantu melawan Gormagala dan disaksikan oleh sosok misterius yang belum diketahui identitas dan rupanya. Film Monster Hunter ini belum mendapatkan kepastian apakah akan mendapatkan sequelnya ataupun tidak, walaupun Wes Anderson dan Milla Jovovich mengatakan bahwa mereka siap kembali ke filmnya. Demikian cerita dari Monster Hunter, terima kasih.